beberapa tahapan produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, tugas besar pengenalan teknik industri dengan anggota saya Nabila Tasya Arika dengan NIM 1020124003 dan Salsa Aurea Putri. Atau alat pembuatan mekanis. Perkenalkan, nama saya Salsa Aurelia Putri dengan NIM 1020121425. Hal ini relevan dengan Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazil Abdul Hakim dengan NIM 1020121490. Dan Dimas Duta Wicaksana. Di sini kami akan menjelaskan tentang perbedaan ilmu teknik industri, manajemen, dan logistik. Yang pertama akan dijelaskan oleh Salsa. Sekian, terima kasih. Lanjut. Teknik industri yaitu berdasarkan yang kita kutip dari jurnal karya Julianus Hubarat. Teknik industri adalah bidang ilmu yang berfokus pada pengoptimalan sistem produksi dan operasi, serta berkaitan dengan desain, perbaikan, dan pemasangan sistem integral yang terdiri dari manusia, material, informasi, dan peralatan, energi. Teknik logistik bertujuan untuk Dan mendukung teknik industri menggunakan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam matematika, fisika, sosial, penjelasannya dan prinsip yang metode analisis dan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, dan optimalisasi barang rute distribusi merupakan strategi penting untuk meningkatkan efisiensi logistik dalam studi kasus. Penjelasannya, menurut hasil diskusi kami ada 4 komponen, yaitu meningkatkan performa sistem dari perusahaan, yaitu social, clean chains, global facility, smart products, dan smart service. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan studi kasusnya. Studi kasusnya yaitu salah satu langkah pertama yang diambil demi meningkatkan performa, yaitu dengan metode lain, social chains, dan artinya yaitu memberi fokus pada pengurangan limbah dan peningkatan sistem dalam proses produksi. Dalam kasus perusahaan yang ada pada studi kasus itu, terdapat penumpukan limbah berupa singkong jelek dan kulit singkong yang tidak terkelola dengan baik. Penumpukan dengan penerapan prinsip social chains, perusahaan dapat mengidentifikasikan dan mengurangi pemborosan dalam proses dan alur kerja yang tidak efisien. Hal ini tidak hanya akan mengurangi biaya operasi, tetapi juga meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya dapat meningkatkan keuntungan. Investasi dalam mesin pengolahan dengan efisien dapat menjadi keputusan yang strategis berikutnya, di mana saat ini perusahaan mampu mengolah 2,5 ton singkong per hari. Dengan meningkatkan kapasitas produksi menjadi beberapa ton lebih besar, dan perusahaan dapat memenuhi permintaan pasar yang lebih tinggi, dan meningkatkan pendapatan mesin yang lebih efisien, juga mengurangi biaya tenaga kerja dan waktu produksi sehingga meningkatkan profitabilitas. Kemudian ada smart product, yaitu strategi lain yang meningkatkan performa perusahaan dengan memberi inovasi varian baru dengan keripik pedas seperti keripik dengan rasa berbeda atau ukuran kemasan yang bervariasi. Perusahaan juga dapat memicu selera banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan dispesifikasikan, juga mampu membantu perusahaan menjangkau segmen pasar yang lebih luas sehingga dapat mengurangi risiko ketergantungan pada satu produk. Yang terakhir yaitu smart service. Demi memperbaiki sistem yang ada, perlu adanya analisis biaya untuk menentukan harga jual yang optimal menjadi sebuah langkah penting dalam peningkatan sistem produksinya. Dengan memahami struktur biaya secara mendetail, perusahaan dapat menerapkan harga jual yang kompetitif, namun tetap menguntungkan. Ini juga dapat membantu dalam strategi pemasaran dan penjualan sehingga meningkatkan daya saing perusahaan yang lebih meningkat atau daya saing di pasar. Yang kedua, manajemen yang akan dijelaskan oleh Fazil. Fazil. Oi. Bentar.
Manajemen adalah pendekatan sistematis untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan sistem atau proses yang melibatkan manusia, mesin, material, informasi, dan energi. Untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas, fokus manajemen dalam teknik industri adalah memastikan koordinasi yang efektif antara sumber daya dan proses operasional sehingga mencapai tujuan secara optimal. Penjelasan, perusahaan X mengalami sejumlah masalah dalam operasionalnya, seperti turunnya produktivitas karyawan karena jadwal kerja tanpa hari libur, ketimpangan dalam sistem pengupahan, penumpukan limbah yang mengurangi ruang kerja, serta kurangnya evaluasi performa yang terstruktur. Langkah pertama yang dilakukan berdasarkan keilmuan manajemen yaitu optimalisasi manajemen sumber daya manusia. Optimalisasi manajemen sumber daya manusia merupakan langkah penting untuk meningkatkan performansi sistem dalam studi kasus ini. Saat ini, pekerja tetap menangani seluruh proses produksi dan pengemasan ukuran besar, sementara pekerja borongan hanya fokus pada pengemasan ukuran kecil. Ketidakseimbangan pembagian tugas ini menyebabkan beban kerja yang berlebihan pada pekerja tetap, sehingga mengurangi efisiensi kerja mereka. Lalu yang kedua yaitu peningkatan efisiensi proses produksi merupakan langkah krusial dalam meningkatkan performansi sistem pada studi kasus ini. Saat ini beberapa tahapan produksi seperti pengupasan singkong dan pembumbuan dilakukan secara manual, yang memakan waktu dan tenaga kerja yang signifikan. Untuk meningkatkan efisiensi, perusahaan dapat mengadopsi teknologi modern seperti mesin pengupas singkong otomatis atau alat pembumbuan mekanis. Dengan demikian, proses yang sebelumnya lambat dan bergantung pada tenaga manusia dapat diselesaikan lebih cepat dan konsisten. Hal ini juga relevan dengan kapasitas produksi perusahaan yang mampu mengolah hingga 2,5 ton singkong per hari. Karena otomatisasi dapat membantu memanfaatkan kapasitas ini secara maksimal. Selain itu, efisiensi yang lebih tinggi dalam produksi akan memungkinkan perusahaan memenuhi permintaan pasar dengan lebih baik dan mengurangi risiko keterlambatan distribusi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, teknik logistik. Teknik logistik adalah cabang ilmu yang mempelajari perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan optimalisasi aliran barang, informasi, dan sumber daya lainnya dari titik asal hingga titik konsumsi dengan tujuan memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan biaya. Teknik logistik bertujuan untuk mendukung proses operasional perusahaan melalui pendekatan yang sistematis dan berbasis data. Penjelasannya, menurut hasil diskusi kami, untuk meningkatkan performa sistem dari perusahaan menurut keilmuan teknik logistik menggunakan metode Vehicle Routing Problem atau VRP, penerapan sistem manajemen gudang berbasis FIFO. Langkah pertama berdasarkan sudut pandang keilmuan logistik yaitu pengoptimalisasi rute distribusi. Optimalisasi rute distribusi merupakan strategi penting untuk meningkatkan efisiensi logistik dalam studi kasus ini. Saat ini, perusahaan mendistribusikan produk keripik pedas ke 7 lokasi pemasaran menggunakan satu mobil box dengan biaya bahan bakar yang bervariasi tergantung pada jarak dan lokasi. Untuk mengurangi biaya transportasi, perusahaan dapat menerapkan algoritma Vehicle Routing Problem atau VRP atau menggunakan perangkat lunak manajemen logistik untuk merancang rute pengiriman yang paling efisien. Dengan pendekatan ini, mobil box dapat mengirimkan produk ke lokasi-lokasi pemasaran dengan jarak tempuh dan waktu perjalanan yang lebih minimal. Selain menekan biaya bahan bakar, optimalisasi rute distribusi juga dapat memastikan pengiriman produk terhadap waktu ke semua lokasi pemasaran, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dan menjaga kualitas produk sampai ke tangan konsumen. Lalu yang kedua yaitu penerapan pengembangan sistem reverse logistik. Pengembangan sistem reverse logistik merupakan langkah strategis yang dapat membantu perusahaan dalam pengelola produk yang tidak terjual atau mengalami kerusakan.
Dalam studi kasus ini, produk keripik pedas didistribusikan langsung dari lokasi produksi ke 7 lokasi pemasaran menggunakan satu mobil box, namun belum ada sistem yang memastikan penanganan produk cacat atau sisa stok dari lokasi pemasaran. Dengan penerapan reverse logistik, perusahaan dapat mengatur pengembalian produk yang tidak memenuhi standar atau tidak terjual di pasar sehingga dapat diperbaiki, dikemas ulang, atau dimanfaatkan untuk tujuan lain. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi kerugian finansial akibat produk yang terbuang, tetapi juga mendukung keberlanjutan operasional dengan meminimalkan limbah produk jadi. Implementasi ini akan meningkatkan efisiensi distribusi dan menjaga hubungan baik dengan mitra pemasaran, sekaligus mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan. Kesimpulannya, pendekatan dari teknik industri cenderung fokus pada efisiensi proses dan sistem produksi, sedangkan manajemen berorientasi pada optimalisasi strategi, organisasi, dan tenaga kerja. Lalu ada teknik logistik berfokus pada distribusi, penyimpanan, dan transportasi. Ketiga sudut pandang ini saling melengkapi untuk meningkatkan performansi sistem perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.